Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurta Ayun, NIM 3418033. Nah, pada video kali ini saya akan melaporkan dan juga menjelaskan hasil laporan dakwah pemberdayaan yang telah saya lakukan selama 1 bulan atau 4 minggu. Nah, tema dakwah pemberdayaan yang saya ambil sendiri yaitu dakwah pemberdayaan terhadap perempuan. Dakwah pemberdayaan ini saya lakukan bersama kelompok saya itu di Jalan Truntung, Gang Mentari, Desa Krapyak Lor, RT 6 dan RW 3. Nah, fokus pemberdayaan yang saya dan kelompok saya lakukan adalah mengembangkan life skill disertai dengan nilai-nilai keagamaan. Mengapa saya mengambil fokus dampingan dengan mengembangkan life skill disertai dengan nilai-nilai agama? Karena dengan penerapan PJJ, pembelajaran jarak jauh atau yang biasa disebut daring ini, menurut kelompok kami itu sedikit mengurangi keterampilan pada anak. Bukan mengurangi keterampilan pada anak, sebenarnya anak itu udah mulai terampil, cuman menurut kami karena ada sekolah daring ini, anak-anak lebih banyak bermain HP daripada mereka melakukan kegiatan hal-hal yang lebih bermanfaat. Nah, sebenarnya penggunaan HP itu sendiri tidak masalah atau tidak akan menjadi masalah yang besar selagi kita masih bisa membatasinya. Namun seperti kita ketahui, anak-anak jika sudah diberi handphone, maka mereka itu tidak akan bisa lepas atau mereka bisa ketergantungan menggunakan handphone tersebut. Nah, jadi untuk mensiasati hal tersebut, kami melakukan pemberdayaan dengan meningkatkan life skill yang mereka miliki agar mereka itu bisa melakukan hal-hal yang lebih berguna lagi daripada bermain handphone gitu loh, biar tidak terlalu ketergantungan dalam bermain handphone. Alasan saya dan kelompok saya mengambil fokus dampingan yang ada di Gang Mentari ini itu karena daerah sekitar desa ini menurut saya masih kurang edukasi mengenai pergaulan bebas dan juga bagaimana sebaiknya kita sebagai anak muda dalam berperilaku. Pergaulan bebas itu sendiri tidak melulu tentang hal seksualitas, itu bisa mengenai perilaku, bisa mengenai bagaimana cara kita bergaul dengan sesama, bagaimana cara kita bertata krama dengan orang yang lebih tua, itu juga termasuk dalam pergaulan bebas. Dan bagaimana sebaiknya kita memilih teman yang baik dan juga teman yang harus kita hindari, bukan kita hindari, maksudnya membatasi diri kita sebaiknya bagaimana dalam bergaul. Nah, lalu langkah-langkah pertama yang saya dan teman-teman saya lakukan, yang pertama kita melakukan survei dan observasi wilayah dan lembaga mana yang akan diberdayakan. Nah, berhubung di sini itu lebih banyak anak-anak yang maksudnya itu tidak dalam suatu wadah lembaga, jadi anak-anak sekitar sini saja kita mengambilnya. Nah, setelah kita melakukan survei, terus kita meminta izin kepada penduduk sekitar untuk melakukan pemberdayaan terhadap anak-anak perempuan di sekitar Gang Mentari ini. Kita lalu berkumpul pada hari Jumat. Biasanya kita berkumpul itu hari Jumat sekitar jam 10. Nah, pada pertemuan pertama kita berkumpul, lalu saya dan teman-teman saya mengedukasi mengenai apa sih itu pergaulan bebas, terus penyebab terjadi pergaulan bebas itu apa, lalu akibat apa yang didapatkan jika kita terjerumus dalam pergaulan bebas itu sendiri, terus bagaimana cara kita menghadapi agar tidak ikut dalam sebuah pergaulan bebas itu sendiri, lalu bagaimana cara kita membatasi dampak negatif dari pergaulan bebas itu sendiri seperti apa. Nah, selain kita mengedukasi mengenai tadi pergaulan bebas, kita juga mengedukasi mengenai pendidikan itu penting, lalu
mengaji juga penting. Jadi kita mengedukasi hal-hal positif atau yang bisa bermanfaat untuk mereka. Nah, setelah itu pada pertemuan pertama, setelah kami berdiskusi, kami mengedukasi, kami memiliki sesi pertanyaan, kami jadi mengetahui bagaimana sifat dari setiap anak, seperti itu. Lalu pada pertemuan kedua kami memberikan skill atau keterampilan dengan cara membuat buket yang seperti untuk wisudawan seperti itu, tapi kita sederhanakan dengan diisi oleh jajan-jajan yang sangat murah meriah yang ada di sekitar daerah sini atau warung sini. Lalu juga menggambar. Nah, dari pertemuan kedua ini kita mendapatkan respon yang sangat-sangat positif dari anak-anak. Anak-anak juga merasa senang selama pemberdayaan ini dilakukan. Lalu untuk pertemuan ketiga, mereka meminta untuk masak. Nah, namun untuk masak sendiri, menurut kami itu masih membahayakan kan untuk mereka yang belum pernah masak. Takutnya nanti malah kenapa-napa. Lalu akhirnya kami mensiasati hal tersebut dengan membuat bento sederhana. Nah, jadi makanan bento sederhana itu kayak bekal yang biasa kita bawa ke sekolah itu dengan sederhana. Nah, nanti itu makanannya atau bahan pokoknya itu udah disediakan oleh saya dan teman saya. Jadi udah dalam bentuk matang, tinggal mereka menghiasi atau mereka membuat kreasi bento itu menjadi lebih menarik lagi. Nah, lalu pada pertemuan keempat, kami melakukan mengaji bersama di salah satu rumah teman saya. Kami mengaji, kami mempelajari hukum dan bacaan Al-Quran juga, terus mengenai dasar-dasar agama Islam seperti rukun iman, rukun Islam seperti itu. Sebenarnya anak-anak yang kami berdayakan ini terhitung cukup pintar, jadi kami tidak terlalu mengedukasi atau belajar mengenai mata-mata pelajaran yang biasa mereka pelajari di sekolah, karena juga mereka merasa seperti bosan dengan sekolah daring ini. Terus juga sudah banyak tugas yang diberikan oleh guru-guru mereka, jadi kita lebih ke pengembangan kreasi dan skill dari anak-anak itu sendiri agar otak mereka itu bisa berkreasi dengan apa yang mereka inginkan, seperti itu. Nah, kendala yang kami hadapi selama dampingan atau pemberdayaan ini itu udah dari setiap anak kan memiliki sifat dan karakter masing-masing. Juga anak-anaknya itu masih umur sekitar 8 sampai 12 tahun, dimana mereka itu masih aktif-aktifnya dan sangat penasaran. Jadi kita itu sedikit kewalahan dalam mengatur mereka agar mereka itu kondusif, tapi semua itu bisa diatasi. Nah, selain itu juga kalau menurut saya pribadi itu kurang pematangan konsep, karena dari kami sendiri kadang masih bingung mau ngambil atau mau melakukan program apa. Untungnya itu kami sebelum melakukan program itu kami berdiskusi dan memiliki waktu yang cukup 1 minggu itu untuk pematangan konsep. Cuman emang dari awal kita itu bingung mau ngambil program apa, atau kami itu mau memberdayakan apa agar anak-anak itu merasa senang. Nah, untungnya kita berdiskusi dulu dengan mereka, lalu berjalan dengan lancar. Nah, harapan kedepannya dengan dakwah pemberdayaan ini, semoga saja dengan adanya dakwah pemberdayaan ini atau pemberdayaan yang sudah kami lakukan di desa ini, semoga saja itu bisa bermanfaat bagi anak-anak, supaya mereka itu tidak terlalu sering bermain HP dan bisa lebih mengembangkan kreativitas yang ada di diri mereka sendiri. Dan kedepannya semoga saja bisa dilakukan pemberdayaan yang lainnya, tidak hanya
di desa ini, atau tidak aja di desa Krapi Alor Gang Mentari ini, tapi juga bisa dilakukan di desa lain. Dan ya alhamdulillahnya itu berjalan lancar. Kami merasa senang, juga anak-anak yang kami berdayakan itu merasa senang dengan pemberdayaan yang telah kami lakukan. Bahkan mereka sendiri meminta seperti, Mbak, ayo kita apa kayak gini lagi, kayak gitu. Cuman kan karena batasnya waktu, jadi kami hanya melakukannya selama 1 bulan. Nah, mungkin itu saja laporan dakwah pemberdayaan yang telah saya lakukan. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.